Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sanglayu Maria Cantika Maharani, nomor absen 34 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya mengambil tokoh Ahmad Subarjo dan akan menjelaskan mengenai biografi, peranan, dan mengapa saya memilih tokoh Ahmad Subarjo. Raden Ahmad Subarjo atau yang kerap dikenal sebagai Ahmad Subarjo lahir di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ia merupakan putra dari pasangan Teku Muhammad Yusuf dan Wardina. Teku Yusuf bekerja sebagai pegawai pemerintahan dengan jabatan Mantri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Sedangkan sang ibu, yaitu Wardina, merupakan keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Teluk Agung, Cirebon. Ahmad Subarjo bersekolah di HBS atau yang saat ini setara dengan Sekolah Menengah Atas yang berlokasi di Batavia pada tahun 1917. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda dan memperoleh gelar Meester in de Rechten yang saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Selain itu, pada saat menjadi mahasiswa, Ahmad Subarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa di Belanda. Pada Februari 1927, Ahmad Subarjo bersama beberapa pemuda dari Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Belanda menghadiri forum bernama Liga Anti-Imperialisme dan Penindasan di Brussels, Belgia. Ahmad Subarjo berkesempatan angkat bicara dalam forum internasional tersebut. Di hadapan hadirin, ia menegaskan pentingnya upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, yakni dengan bersatu dan sepakat. Peran maupun perjuangan Ahmad Subarjo pada saat penjajahan Jepang adalah melalui gerakan bawah tanah. Perjuangan bawah tanah dilakukan oleh pemimpin bangsa kita yang bekerja di instansi pemerintahan Jepang. Di balik kepatuhannya terhadap pemerintahan Jepang, tersembunyi kegiatan-kegiatan yang bertujuan menghimpun dan mempersatukan rakyat untuk meneruskan perjuangan dalam rangka mencapai kemerdekaan Indonesia. Perjuangan gerakan bawah tanah dilakukan oleh beberapa kelompok yang salah satunya merupakan kelompok Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo pada masa pendudukan Jepang menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun Bukanfu atau Kantor Penghubung Angkatan Laut. Sambil melakukan tugasnya, Ahmad Subarjo berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja di Angkatan Laut Jepang dan mendirikan asrama pemuda yang bernama Asrama Indonesia Merdeka. Di asrama tersebut, para pemuda Indonesia diberi pelajaran-pelajaran untuk menanamkan semangat nasionalisme. Kemudian, pada waktu pendudukan Jepang, Ahmad Subarjo dipilih sebagai anggota BPUPKI yang diangkat oleh Gun Seikanbu berkat pengalamannya bekerja untuk Laksamana Muda Tadashi Maeda. Selain itu, adapun peran Ahmad Subarjo menjelang proses kemerdekaan. Ahmad Subarjo berperan sangat besar dalam terlaksananya proklamasi. Ahmad Subarjo berperan dalam membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta setelah mereka diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan tua yang menghendaki agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan mengadakan sidang PPKI terlebih dahulu, sedangkan golongan pemuda menghendaki agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di luar PPKI. Karena hal tersebut, golongan pemuda mengadakan rapat di Asrama Baperpi, Cikini, Jakarta pada tengah malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945. Dalam rapat tersebut, memutuskan untuk mengamankan Soekarno-Hatta keluar Jakarta. Tempat yang dipilih untuk mengamankan Soekarno-Hatta adalah Rengas Dengklok. Mengetahui hal tersebut, terjadilah perbincangan kesepakatan antara Ahmad Subarjo dan Wikana selaku wakil golongan pemuda. Setelah melewati perbincangan yang cukup panjang, Ahmad Subarjo berhasil membujuk para pemuda untuk membawa kembali Soekarno-Hatta ke Jakarta dan meyakinkan mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12 WIB.
Akhirnya, Soekarno-Hatta dijemput dari Rengas Dengklok dan tiba di Jakarta pada pukul 17.30 WIB. Sebelum proklamasi kemerdekaan, terlebih dahulu dilaksanakannya perumusan teks proklamasi yang dilakukan di Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Mengapa di Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda? Karena sebelumnya Ahmad Subarjo berhasil membujuk Laksamana Muda Tadashi Maeda agar rumahnya dapat digunakan untuk menyusun naskah proklamasi. Dipilihnya Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda karena jabatannya, sehingga pihak Angkatan Darat Jepang tidak dapat masuk ke dalam Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, dan juga untuk menjaga keselamatan Soekarno dan Hatta. Tentu saja, Ahmad Subarjo menjadi salah satu tokoh penting yang terlibat langsung dalam penyusunan naskah proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, saat Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Ahmad Subarjo juga turut serta dalam peristiwa tersebut. Setelah Indonesia merdeka, Ahmad Subarjo ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Luar Negeri yang pertama pada Kabinet Presidensial. Pada tanggal 15 Desember 1978, Ahmad Subarjo menghembuskan nafas terakhirnya di usia ke-82 tahun. Beliau meninggal di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru, dan dimakamkan di Cipayung, Bogor. Kemudian pemerintah mengangkat Ahmad Subarjo sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Nah, jadi alasan mengapa saya memilih Ahmad Subarjo sebagai tokoh karena Ahmad Subarjo merupakan tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan tentu saja seorang pahlawan nasional Indonesia. Banyak hal yang patut diteladani dari seorang Ahmad Subarjo, seperti rasa tanggung jawab, adil dan bijaksana, rela menolong tanpa pamrih, cinta terhadap tanah air, dan juga aktif dalam berbagai bidang. Selain itu, sikap utama yang wajib dan patut kita teladani dari sosok Ahmad Subarjo adalah jiwa nasionalisme dan patriotisme beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi.